Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, mungkin baru pertama kali, belum pernah bertemu ya, mendengarkan suara saya ya. Nanti di minggu depan kita baru akan Zoom. Pertemuan pertama ini pemrograman web, saya menggunakan modul BSI. Di BSI ini pemrograman web 1 seharusnya, tapi kalau di Stikom pemrograman web 2, karena pemrograman web 1 kemarin kalian menggunakan VB.NET, harusnya itu adalah tetap menggunakan PHP. Dan yang kedua itu biasanya ASP ya, atau PHP lanjutan. Oke, pertemuan 1 pemrograman web 1. Tujuan pembelajarannya mahasiswa memahami konsep dalam membuat web. Jadi web ini ada beberapa gabungan codingan, yaitu HTML, PHP, JavaScript, dan CSS dengan gabungan database, biasanya MySQL. Nah, ini tidak perlu, silabus juga tidak perlu karena di Stikom. Nah, ini tema web, ada tema sekolah, toko kue, toko baju, universitas, perpustakaan. Jadi kalau kalian mau membuat desain dan menu-menu itu harus sesuai dengan temanya. Project nanti saja. Oke, ini kriteria penilaian juga tidak perlu. Konsep dasar web. Apa sih internet? Internet itu adalah internet network kepanjangannya. Rangkaian komputer yang terhubung menjadi jaringan. Jadi internet ini terhubung menjadi jaringan, bisa menggunakan internet karena ada beberapa komputer menggunakan TCP/IP sebagai protokol. Jadi internet ini adalah pertukaran informasi dan komunikasi. Kalian bisa bertukar informasi mungkin tentang berita terkini, lalu komunikasi bisa lewat WhatsApp, chat, dan sebagainya. Tanpa ada batasan ya, unlimited. Ada beberapa istilah, yaitu ada World Wide Web atau www website, lalu web page itu halaman web, home page itu biasanya halaman muka atau halaman depannya. Browser ini seperti yang kita pakai itu Mozilla, Chrome, Internet Explorer, lalu masih banyak sekali. URL, Universal Resource Locator. URL ini adalah alamat website. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ini pun ada di alamat website. Ada DNS, Domain Name System, lalu TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini ada protokolnya, ada IP, Internet Protocol. Hyperlink itu yang bisa diklik terus warnanya biru linknya. Web browser. Sudah. Selanjutnya, perangkat lunak web server. Web server ini kalau di PHP itu biasanya menggunakan Apache. Apache ini adalah satu paket di XAMPP, ada Apache, MySQL, dan PHP. Makanya kemarin kalian menginstal XAMPP. Jadi kita akan praktek nanti setelah teorinya sudah selesai. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser. Jadi web server ini kalau si user ini mengetikkan link atau URL lalu diklik loading, itu artinya dia meminta dari klien, menerima permintaan, maksudnya meminta ke server. Si klien ini mengetikkan link, dia meminta ke server lalu diberikan dalam sebuah web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web. Halaman web ini bentuknya dokumen HTML. Server web yang terkenal adalah ada Apache, ada web server antar platform, ada XAMPP, itu tadi ya satu package, ada Apache, MySQL, PHP, ada. Lalu bisa juga kalian menggunakan PHP triad, discontinued, dan lain-lain. Lalu Apache 2 triad, terserah mau pilih yang mana, bebas. Tapi kalau kita nanti menggunakan XAMPP saja yang sudah umum digunakan. Ada juga Internet Information Service atau IIS, hanya dapat berjalan di sistem operasi Microsoft Windows, tidak bisa di Linux. Nah, ini struktur navigasi yang perlu kalian tahu karena ini akan berkaitan di skripsi kalian juga jika kalian membuat web. Struktur navigasi ini biasanya tergambar
Itu berdasarkan menu yang kalian buat. Susunan menu, hierarki, suatu situs menggambarkan link. Jadi kalau ada menu-menunya nanti banyak bentuknya. Ada 4 macam dari peta navigasi dalam pembuatan aplikasi multimedia atau aplikasi yang berbentuk web. 4 macam. Yang pertama adalah linear, hierarki, non-linear, dan campuran. Ini dalam aplikasi web. Kalian harus bisa membedakan yang mana. Nah, saya kasih contoh, saya beri contoh ini kita menggunakan, mohon izin Pak Friyadi, dosen Nusa Mandiri. Ini ada, nah ini dia bentuknya ya. Nah, ini struktur hierarki. Hierarki ini seperti ini. Hierarki ini jadi ada induk, lalu induk nanti ada linknya lagi. Jadi misalkan di sini ada dua menu, lalu kalau diklik ada 2 lagi, kalau diklik ada 2 subpage lagi, 2 menu lagi. Ini penggambaran menu, ini homepage ini bagian depannya, berandanya. Struktur linear, kalau linear nah seperti ini linear. Page 1, page 2, page 3, page 4 dan seterusnya. Atau page 1, page 2, page 3 dan seterusnya. Boleh digambarkan seperti ini, lurus atau boleh anak, dan biasanya tidak ada anaknya lagi. Lanjut struktur linear dan hierarki. Struktur linear ini dan hierarki ya. Ini linear, lalu hierarki. Campurannya, ini linear page 1, page 2, lalu yang selanjutnya ini karena punya anak namanya hierarki. Nah, dia bisa saling berhubungan. Kombinasi namanya. Struktur rangkaian atau jaringan. Nah, page 1 ada page 2, page 1 kalau diklik ada sub page 1, sub page 2. Lalu page 2 kalau diklik juga ada sub page. Sub page-nya kalau diklik ada lagi. Nah, itu rangkaian atau jaringan. Jadi dia lebih panjang ya, punya anak, punya cucu. Lanjut lagi. Contohnya kita lihat di sini ya, di menunya ada ini dia sepatu dan pakaian pria. Itu kalau diklik ada pakaian pria, kalau diklik ada t-shirt dan kaos dalam, dan kalau diklik ada t-shirt. Nah, di berandanya ini homepage, berandanya itu ada 2 menu. Ada menu halaman sepatu dan pakaian wanita, halaman sepatu dan pakaian pria. Jadi kalian mau milih wanita atau pria itu di berandanya. Setelah itu kalau saya mengklik pria, ini contohnya adalah klik pria. Klik pria itu di dalam halaman sepatu dan pakaian pria ada halaman sepatu pria, ada halaman pakaian pria, ada 2 ya. Setelah itu di halaman pakaian pria ada apa saja? Ada halaman t-shirt, ada halaman produk yang dipilih. Jadi bisa ngeklik, bisa back. Ini artinya bisa kalau diklik ke situ lalu kembali lagi ada tombol backnya. Halaman t-shirt, lalu setelah itu ada halaman produk. Jadi halaman t-shirt ini nanti ada banyak t-shirt. Lalu ketika diklik berarti halaman produk yang dipilih, mau pilih t-shirt yang mana. Setelah itu, setelah dipilih akan ada detail produknya. Itu namanya struktur. Contoh struktur rangkaian atau jaringan. Struktur bukan rangkaian atau jaringan ya. Ini adalah contoh struktur dari ini dia, campuran. Kita lihat di sini. Lebih ke struktur hierarki bukan campuran ya. Kalau hierarki tadi, nah ini dia seperti ini, lebih ke struktur. Tapi kalau hierarki ini adalah satu arah. Kalau ini linear dan hierarki bisa 2 arah. Jadi ini campuran. Oh iya, untuk tugasnya adalah kalian mengamati sebuah halaman website bebas yang mana saja. Lalu coba buatkan struktur navigasi dari halaman tersebut. Jadi dibuat seperti ini tadi ya. Kalian cari halaman website bebas yang mudah menurut kalian. Lalu kalian klik-klik menunya.
menu-menu di dalamnya ada apa, klik satu-satu. Lalu kalian buat seperti ini navigasinya. Ini juga ada, ini instalasinya kemarin sudah ya, XAMPP. Nanti editornya kita akan menggunakan Notepad++. Lalu sudah, itu saja. Nanti tugasnya dikerjakan, screenshot boleh dengan tulisan tangan, dijadikan PDF, lalu di-upload ke Google Drive. Nah, nanti link Google Drive-nya kalian bisa upload di GC ya, Google Classroom. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.